Setiap kali tahun baru tiba, resolusi jadi topik yang tidak pernah absen dari rencana banyak orang. Tapi, berapa banyak di antara kita yang akhirnya menyerah di tengah jalan? Mungkin kamu pernah mengalaminya. Powerful di awal, tapi target yang tidak jelas membuat proses akhirnya berantakan dan langkah yang diambil menjadi ambigu. Kali ini, Mimin akan mengajak kalian untuk menyusun resolusi dengan matang di tahun 2025 dan ini cara realistis yang benar-benar bisa membuat kamu mencapai impian. Resolusi seperti ingin kaya raya, ingin sukses, ingin uang melimpah, ingin sehat memang terdengar bagus, tapi masih terlalu umum. Mungkin resolusi ini pernah kamu tulis di tahun-tahun sebelumnya, dan bagaimana hasilnya? Belum terlalu terlihat, bukan? Untuk itu, mulai perbaiki resolusi dasar ini dan buat tujuan yang lebih teratur, spesifik, serta terarah. Ganti tujuan saya ingin kaya raya dengan saya ingin mulai menabung Rp500.000 per minggunya atau saya ingin jogging 3 kali dalam seminggu. Dengan target yang jelas ini, kamu bisa lebih fokus dan tahu langkah apa yang harus diambil, langkah apa yang harus diperbaiki dan enjoy dalam menjalankannya. Ingat, semakin spesifik tujuanmu, semakin besar kemungkinan kamu mencapainya. Daripada kamu mencoba melakukan banyak hal sekaligus, fokuslah pada 1-3 target utama yang benar-benar penting. Ini bukan berarti kamu jadi mengabaikan hal lain. Tapi, dengan prioritas yang jelas, kamu dapat mengarahkan energi dan waktu secara maksimal. Misalnya, kamu merencanakan punya dana darurat tahun depan dengan nominal Rp10 juta. Maka, kamu bisa mulai mengatur strategi untuk menyisihkan sekian persen dari gaji yang kamu dapatkan. Kamu juga bisa mengetahui estimasi waktu kapan nominal itu akan terkumpul. Contoh kedua, kamu ingin lebih sehat dan bugar. Mulai dengan kebiasaan kecil dengan rutin jalan kaki minimal 3 kali seminggu. Target tanpa rencana dan tindakan hanyalah angan yang sia-sia. Tidak akan tercapai, tidak akan terpenuhi, dan tidak akan bisa kamu dapatkan. Poin ketiga ini mengarahkan kalian supaya membuat rencana yang lebih terukur dan spesifik. Pakai metode seperti SMART Goals, yakni spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Misalnya, daripada hanya mengatakan saya ingin berpenghasilan tetap, lebih baik tetapkan target saya ingin mendaftar di beberapa perusahaan setiap bulannya dan merencanakan untuk melatih skill agar kemampuan saya meningkat. Ini saatnya kamu mengambil tindakan yang pasti untuk mengukur langkah. Kesuksesan besar seperti yang kamu inginkan seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Cobalah untuk segera memulainya, mengambil langkah pertama dan melakukan sesuatu seperti perencanaan. Lakukan satu persatu dan tambahkan satu kebiasaan baru di setiap bulannya. Misalnya, saya setiap hari akan minum air minimal 1,5 liter, lalu lanjutkan dengan saya akan membaca setidaknya 1 buku di setiap bulannya. Kebiasaan kecil ini akan bertumpuk menjadi hasil yang besar di akhir tahun. Tetap, evaluasi akan Mimin masukkan ke dalam step by step untuk mencapai target. Resolusi masih dianggap kaku bagi sebagian besar orang. Tapi, tahukah kamu jika perusahaan raksasa sekelas Google juga melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap strateginya? Meski bukan perusahaan, kamu perlu mencantumkan resolusi ini untuk mengetahui beberapa hal seperti apa yang sudah saya capai, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus saya lakukan. Dengan cara ini, kamu bisa tetap di jalur yang benar meski ada hambatan. Lakukan evaluasi di setiap bulan, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Resolusi bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang konsisten dan komitmen kamu terhadap apa yang sudah kamu rencanakan. Tahun ini mungkin belum menjadi tahun terbaik, tapi tahun 2025 bisa kamu usahakan untuk menjadi tahun terbaik. Jadi, ayo buat tahun 2025 menjadi tahun terbaik dan mencapai tujuan yang masih tertunda.